always. Sekarang kegiatannya apa ya? Karena kegiatannya bikin YouTube terus. Bikin YouTube. Satu profesi kita. Iya. Kita sama juga bro. Iya. Dari karir masing-masing masuk politik, terus kita ada ya tapi intinya dua-duanya gagal lah ya. Dua-duanya gagal terus masuk jadi YouTube terus pandemi gitu. Kalau memutuskan masuk ke politik itu apa trigger? Bapakku memang politisi. Oh gitu. Bapakku itu anggota DPR RI tahun 1966 sampai 1971. Dia darah politisi. Iya. Kakekku darah. Jadi ya sebenarnya yang pernah saya bilang juga, mungkin ke musik itu salah jalan. Bukan ke politik yang salah jalan, justru musik salah jalan. Musik enggak ada. Now back on the right track. Dulu waktu aku memilih untuk jadi musik karena passion, yang menjadi reasonable itu adalah ketika di waktu aku SMA ketemu the right man to be my partner. Jadi aku ketemu Andra sebagai gitaris, aku ketemu Ari Lasso sebagai vokalis, Erwin Prasetya sebagai drummer, dan ternyata mereka semuanya juga songwriter yang hebat juga. Kirana tuh bukan aku yang ngarang loh. Kirana tuh Erwin yang ngarang. Aku cuma bikin lirik. Separuh nafas tuh bukan aku yang ngarang. Itu Andra yang ngarang. Aku cuma bikin lirik. Gitu. Jadi aku saya menemukan partner di dalam musik sehingga membakar passion saya untuk mempunyai tekad untuk aku nggak mau kuliah, aku mau musik aja. Ketemu juga dengan sekarang. Saya ketemu partner yang pas, ketemu teman-teman yang pas, membuat passion itu akhirnya menjadi kayaknya teman-teman ini teman seperjuangan. Karena aku terus terang mungkin agak naif ya. Bukan agak naif, ini pasti naif, karena biasanya orang selalu menyebut bahwa politik itu tidak ada pertemanan abadi dalam politik yang hanya ada kepentingan abadi. Aku memang naif, aku masih berharap ada teman abadi dalam perjuangan itu ada. Nah kalau sebagai politisi kan ya itu identik dengan kita menyesuaikan, kayak branding juga atau musik juga kan, menyesuaikan dengan selera pasar. Nah, pas kemarin ini lu ngerasa nggak bahwa salah satu daripada keharusan sebagai politisi itu menyesuaikan dengan selera pasar? Sebenarnya dari awal membuat Dewa 19 itu saya sebenarnya tidak pernah ikut selera pasar konsep bermusiknya. Gua ya. Lu bikin selera sendiri gitu. Ya. Gua merasa masyarakat harus ikut selera gua. Termasuk dalam politik. Ada penyesalan nggak? Nggak. Misalnya. Saya tidak pernah mengalami penyesalan dalam hidup. Mungkin seorang Ahmad Dhani itu kontribusinya apa yang paling nyata di tengah kancah? Kalau saat ini ya saya ingin memberikan satu penawaran bahwa politik itu ya nggak sehina itu sebenarnya. Kita banyak melihat sebenarnya kelakuan politisi itu yang menurut saya hina sebenarnya. Tapi ya karena mereka tidak punya dignity ya itu terserah. Jadi dalam saya ingin menawarkan kepada masyarakat gaya, sebenarnya bukan gaya politik baru, sebenarnya gaya politik lama. Ini pergerakan seperti zaman 1920 kan politiknya itu masih murni, politik tanpa uang, semuanya usaha sendiri, bersatu karena satu tekad yang sama gitu. Nah ini kan sudah mulai hilang lihat di masyarakat kita, terutama di masyarakat politik. Mereka berkuasa tidak untuk mendistribusikan keadilan, tapi berkuasa hanya untuk makan APBN aja gitu. Nah, saya berharap saya memberikan penawaran baru tentang gaya berpolitik saya yang mungkin udah usang. Ya kita memang tidak berniat untuk bancaan APBN masuk politik gitu. Jadi kita ingin menawarkan kepada masyarakat satu tujuan utama yang mungkin dibilang naif, tapi nggak ada masalah gitu. Karena toh politik itu kan ujung-ujungnya
berkuasa. Nah, cuma tidak meraih kekuasaan dengan segala cara, atau tidak mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Semua kan ada bad and there is always good and bad kan. Bad cop, good cop, ya. Bad musician, good musician ada juga sama aja. Bad politician, good politician. There's an antonym into everything. Ya, sekarang kita menawarkan kepada masyarakat bahwa mudah-mudahan nih Partai Gerindra bisa memberikan sesuatu yang baru kepada masyarakat soal politik, bahwa politik kekuasaan itu tidak harus dilakukan dengan segala cara. Tapi sekarang gue lihat tuh jauh lebih bijak dalam kata-kata. Sebenarnya enggak, sebenarnya enggak gitu, dari dulu gitu, tergantung lawan bicaranya. Kan sekarang balik ke ekonomi kreatif, creating content dan sebagainya. Gimana melihat bisnis ini sekarang bertransformasi dari zamannya dulu pertama-tama Dewa, terus sekarang udah masuk apalagi pandemi dengan digitalisasi. View lu sebagai musisi gimana? Ya, kita harus menghadapi, kan tidak ada, semuanya kan tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan. Nah, kita mengalami perubahan yang cukup drastis sebagai musisi, mengalami perubahan yang drastis. Tidak mudah sekarang bagi seorang musisi untuk survive, untuk mengaktualisasikan diri di saat-saat seperti ini. Jadi ya memang dibutuhkan kreativitas super. Dan dari awal pun YouTube itu memang diniatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita mulia pendiri bangsa. Iya. Nah kalau musik sendiri, Sebenarnya di musik juga, di musik Dewa kan juga cita-citanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa juga melalui musik. Gitu. Dan ternyata menghasilkan rezeki ya, itu alhamdulillah. Tapi nawaitu utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mereka. jadi kita bakal lihat nanti karya-karya Ahmad Dhani lagi. Oh iya, tapi dalam formasi yang dalam berbeda. Format yang berbeda. Ya. Format yang berbeda. Ini kebahagiaan yang didapat apa? Dengan berkata apa adanya dan ya tidak ada penyesalan dan memberikan Ya. satu poin. Menurut saya manusia itu paling enak itu hidup merdeka. Buat saya menyatakan pendapat jujur itu adalah sebuah kemerdekaan. Dan sebenarnya itu kemerdekaan itu sebenarnya sudah kita dapat dari negara ini sebenarnya, dari konstitusi yang kita punya, kemerdekaan berpendapat ya. Tapi kan karena satu dan lain hal seperti kemerdekaan itu dicabut, tapi nggak ada masalah. Arti kebahagiaan buat lo apa? Arti kebahagiaan. Ya buat saya arti kebahagiaannya ketika kita memiliki kemerdekaan gitu. Misalnya sekarang ya, saya bangun pagi, saya nggak harus kerja ke kantor. Menurut saya itu kemerdekaan. Yes, gitu, merdeka, nggak harus ke kantor. Karena kebahagiaan saya adalah bangun pagi, melihat anak baru bangun tidur, terus dua-duanya baru bangun tidur, ciumin, pelukin. Menurut saya itu surga di dunia itu menurut saya ya, kebahagiaan yang paling hakiki. Bagian paling hakiki ya adalah seorang ayah bangun lihat istri dan anak-anaknya. Itu kebahagiaan seorang ayah ya, menurut saya itu. Gak ada lagi yang bisa menggantikan itu, mau dibayar berapapun bisa. Jadi ada hikmah kemarin mesti ngejalanin proses hukum itu ya? Ada. Kalau menurut saya hikmahnya itu nomor satu, saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan udara bebas di penjara. Karena kalau di rumah saya tidurnya sama AC, di mobil sama AC, di ruangan meeting pakai AC, karena anak-anak saya nggak bisa tidur kalau nggak sama AC. Kalau saya mau tidur sama anak istri harus pakai AC. Kita sempat tanyakan di Madeng itu ya, melihat tempat lu di tidur itu sih renyuh juga, sedih juga dengan itu hubungan. ya itu masa-masa penaling. Kita harus lalui semuanya dan ya banyak belajar juga. Kalau menurut saya sih Allah itu sayang sebenarnya. Kamu kan pengen jadi politisi ya, serius nih kamu jadi politisi, bener ya, serius ya. Ya udah, penjarain. Ini sekolah yang paling mahal sebetulnya. Sebenarnya itu hadiah dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi pelajaran paling ini kalau tadi yang Allah kasih
kuliah itu mungkin ada 3 pelajaran utama waktu di situ tentang politik apa? banyak ya. Pelajaran tentang politik kan adalah pelajaran kalah dari calon bupati, kalah caleg, kalah. Itu pelajarannya banyak banget itu. Kalau saya sekolah politik mungkin belum dapat mencapai itu. Pengetahuan dan informasi soal politik kita dapatkan dari situ semua. Kalah calon bupati, kalah caleg, itu pelajaran politik di situ semua. Bahwa ternyata politik Indonesia tuh seperti ini gitu. Seperti ini, kita tahu. Tapi seru banget, kita hampir nggak kerasa 1,5 jam ya di rumah Mataram ya namanya? Rumah Mataram ini banyak belajar, ketemu juga sama Prince L dan Pak Dirut baru. Senang banget berbagi guys, jadi kita udah belajar what's the past dan what's next, near past dan what's next kita juga udah langsung dengar. Ada pesan nggak buat teman-teman anak-anak muda dan pegiat ekonomi kreatif di tengah pandemi? Ya, saya rasa nomor 1 itu untuk dalam dunia kreativitas itu nomor 1 itu original itu paling penting. Berbuatlah sesuatu yang sangat original, itu yang paling penting. Ada juga YouTuber cuma mancing doang juga banyak. Artinya itu original gitu, dia nggak niru siapa-siapa, dia cuma mancing doang nanti menghasilkan uang. Gitu. Jadi yang paling penting itu original. Ya. Seperti hari ini kita lihat sisi originalitas dari seorang Ahmad Dhani yang tadi apa adanya ya, bukan ada apanya. Seru banget ngobrol, thank you. Terusin nanti di sesi-sesi berikutnya, dan kita sekarang ada di satu partai Gerindra yang kita sama-sama berharap bisa berkontribusi. Tidak hanya berkontribusi tapi memberikan warna baru pada dunia politik Indonesia, bangsa dan negara. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.